Kemudian berikutnya kita masuk ke yang satu arah atau penerusan. Yang kemarin adalah pembalikan, yang sekarang penerusan atau kontinuitas atau candle yang berlanjut. Ketika candle ini muncul, maka potensinya adalah akan lebih panjang atau akan lebih kuat lagi ya, potensi untuk bergeraknya satu arah. Yang pertama tentu kalau kita melihat triggernya itu ada namanya momentum. Apa itu momentum? Ya, momentum adalah ini lambang dari powernya. Kalau kita belajar karakter candle kemarin, dia misalkan didominasi oleh warna hijau, maka ini adalah momentum bullish. Momentum bullish. Kalau dia warnanya merah, maka ini momentum bearish. Nah, bagaimana penerapannya? Momentum itu bertahap. Dari biasanya ini mulai berbalik, dari mulai pembalikan ya, mulai berbalik, kemudian diawali dari candle yang kecil. Kalau dia naik diawali dengan candle hijau yang kecil, kemudian semakin lama semakin besar. Nah, semakin besar. Kemudian dia lebih kuat ya, setelah mulai bertahap kemudian dia kuat. Ini namanya momentum ya, tidak banyak rejeksi. Jadi momentum itu rejeksinya kecil. Perbandingan antara sumbu dan bodinya itu, bodinya jauh lebih mendominasi. Itu momentum ya, biasanya berada di area yang sesudah berbalik ya, sudah market itu tren kemudian mulai berbalik, atau dari datar kemudian mulai menguat seperti ini ya, mulai menguat. Dari mulai datar, awalnya itu datar, kemudian mulai ada candle yang lebih kuat, candle lebih kuat dan sebagainya. Yang kedua, penerusan itu ditandai dengan break level. Break levelnya. Break level itu juga nanti tidak harus momentum seperti ini ya. Bisa juga karena ada sedikit sumbu. Bisa juga kecil kemudian lebih besar lagi. Intinya break level itu dia melewati garis levelnya yang pengaruhnya signifikan ya, pengaruhnya signifikan, bukan pengaruh yang kecil tapi lebih signifikan. Oke, coba kita lihat momentum itu seperti apa. Biasanya momentum nanti akan lebih sejalan dengan breaknya ya, lebih sejalan dengan break. Diawali dari datar atau diawali dari pembalikan tren ya, pembalikan tren misalkan begini ya. Ini dari turun kemudian bukan ya, kita lihat momentum itu mulai kecil kemudian mulai menguat ya. Kalau kita lihat ini namanya momentum dari tren atau dari area yang konsolidasi, area datar. Diawali dari kekuatan hijau kemudian mulai merangkak, kemudian sebenarnya ini sudah momentum, yang ini sudah cukup momentum ya, tidak banyak penolakan di sana, cukup tebal, ini sudah berpotensi ya. Meskipun mungkin kalau kita lihat mendekati, masih cukup dekat dari levelnya, tetapi ini adalah momentum. Dan momentum itu juga nanti lebih banyak muncul ketika dia mulai breakout. Demikian juga ketika dia dari pembalikan ya. Dari pembalikan itu di bawah atau di atas, yang penting mulai dari pembalikan kemudian mulai berjajar lebih panjang ya, bodinya lebih panjang. Oke, kita perlihatkan momentum itu seperti apa. Dari konsolidasi bisa ya, kita lihat saja dari konsolidasi itu apakah bodinya lebih tinggi, lebih besar, atau sebaliknya. Kita perhatikan seperti ini. Nah, ketika ada momentum yang lebih besar, diawali dari yang kecil kemudian dia bergerak lebih besar, dan ini juga break di sana, maka ini berpeluang akan berlanjut. Tentu kalau kita sudah masuk misalkan buy di sini, bukan berarti ini pasti naiknya. Cukup kita hitung saja resikonya. Ada level di sini, kita tarik garis levelnya begini. Kita tarik begini untuk kita menempatkan resiko kita di sini. Boleh-boleh saja. Nah, ini levelnya di sini.
kita tarik untuk resikonya, kemudian targetnya kita kasih naik sedikit, misalkan begini. Jadi tidak terlalu lama. Kalau target kita realistis tidak terlalu lama. Tapi kalau targetnya yang besar, ya butuh waktu. Ada kalanya kita tidak sabar. Belum tentu kita bersabar dengan target yang tinggi. Misalkan kita targetnya langsung di atas, kita belum tahu naiknya sejauh mana, tapi kita taruh di sini. Misalkan kita kerja, ditinggal kerja, bisa jadi nanti tidak menyentuh, kurang sedikit dia balik lagi, akhirnya jadi rugi. Kan sayang sekali ya. Kalau yang realistis ya, yang masuk akal, yang bisa tercapai dengan mudah ya tentu tidak terlalu panjang untuk harian ya. Kita berbicara harian, bukan yang swing, bukan yang target duluan. Karena trading sekali lagi macam-macam tekniknya. Kita bisa juga misalkan begini, buy begini. Ada yang mentargetkan langsung di ujung tingginya ya, boleh saja, tapi belum tentu satu hari kena nantinya kalau terlalu tinggi. Tapi kalau yang wajar misalnya 500-an itu kan bisa ya. Bisa jadi tidak butuh waktu lama, satu candle bisa kita capai. Cuma tidak tiap hari langsung satu candle. Ada kalanya berhari-hari, ada kalanya berjam-jam ya. Yang penting kita tahu masuk posisi itu pasti rugi dulu. Kalau masuk posisi langsung untung, ya tidak ada orang yang miskin nantinya. Pasti untung semua, pasti dapat banyak duit. Sayang sekali kadang juga tidak sampai bersabar untuk menunggu di sana. Oke, itu aja untuk yang penerusan. Penerusan ini cukup dengan break dan momentum. Intinya dia nanti kalau kita lihat dari gabungan candle itu pun bisa kita jadikan momentum. Contoh begini ya, gabungan candle itu seperti apa, contohnya begini. Nah ini datar, perhatikan ini merah, kemudian hijau naik ke atas, ini hijau, berarti merah dan hijau bertemu maka netral jadi sumbu, kemudian jadi merah lagi, dominan merah lagi, ini yang menguasai. Merah, body merah, dua body merah ini kumpul, maka ini yang mendominasi merah sekarang. Kemudian hijau lagi, hijau muncul begini, ini hijau, itu artinya tetap didominasi oleh merah, tapi hijaunya sudah cukup tinggi. Kemudian kalau kita gabung ini, jadi yang di atas sisanya ini akan menjadi warna merah, menjadi body. Jadi caranya menggabung begini, ini merah, kemudian di bawahnya ini jadi sumbu. Dua body yang bertemu ini melebur menjadi sumbu. Jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita gabung. Yang sumbu ini adalah munculnya atau kehadiran dari buyer. Kemudian kalau kita tarik ke bawah, nah sekarang kan mendominasi merah. Ya, sekarang mendominasi merah. Dari sini kan merah mulai mendominasi. Hijau ini sudah selesai dimakan lagi oleh merah sampai di sini. Sekarang merahnya turun sampai di sini. Nah, ini merah. Kalau kita tarik yang sebelah kiri merahnya di sini. Ini merah. Satu garis ini merahnya mendominasi. Jadi kita nanti melihatnya lebih mudah. Mana yang dominan? Kalau yang seperti ini masih merah. Tapi kalau sudah mulai ada hijau, hijaunya sampai di mana? Nah, misalkan hijaunya sampai di sini, berarti masih belum mendominasi, hanya saja kekuatannya hampir sama. Apalagi ketika dia sudah tinggi. Kalau sudah tinggi seperti ini, maka merah ini sudah selesai, petualangan merah ini selesai, dimakan sudah oleh hijau. Sehingga yang mendominasi adalah bullishnya. Ada potensi dia akan bergerak naik atau berlanjut. Kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada levelnya lagi.